Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Hardiningrum, SPD MPD. Berikut adalah dokumen pernyataan diri dosen dalam rangka unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pengajaran sertifikasi pendidik untuk dosen. Saya, Andini Hardiningrum, SPD MPD, adalah dosen pada program studi S1 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Berikut adalah sedikit profil dari saya. Saya adalah dosen aktif sejak tahun 2017. Home base saya ada di program studi S1 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Pendidikan formal saya ada S1 PG PAUD Universitas Negeri Surabaya, S2 Pendidikan Dasar Konsentrasi PAUD Universitas Negeri Surabaya. Kemudian ini adalah beberapa mata kuliah yang saya ampu selama saya menjadi dosen PAUD, yaitu yang pertama ada pengembangan sosial emosi anak usia dini, kemudian pengembangan bahasa anak usia dini, pembelajaran sains anak usia dini, strategi pembelajaran anak usia dini, pengembangan fisik motorik anak usia dini, media pembelajaran PAUD, strategi pembelajaran PAUD, bermain dan permainan anak usia dini, literasi digital, manajemen penyelenggaraan PAUD, dan yang terakhir adalah metode pengembangan kognitif dan kreativitas anak usia dini. Salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah mata kuliah pengembangan sosial emosi anak usia dini. Ada 7 komponen yang akan dijelaskan dalam PowerPoint ini, yaitu yang pertama adalah deskripsi mata kuliah dari mata kuliah pengembangan sosial emosi anak usia dini, kemudian capaian pembelajarannya, selanjutnya ada materi pembelajarannya, sistem pembelajaran, metode pembelajaran, penilaian pembelajaran, dan yang terakhir ada contoh interaksi dosen dan mahasiswa. Deskripsi mata kuliah. Mata kuliah ini merupakan salah satu bentuk kajian untuk memberikan pemahaman secara komprehensif terhadap pengembangan sosial emosional anak usia dini. Pada perkuliahan ini, pembahasan meliputi yang pertama, hakikat perkembangan sosial emosional. Yang kedua, ada karakteristik perkembangan sosial emosional. Yang ketiga, faktor yang mempengaruhi sosial emosional anak. Kemudian yang keempat, prinsip pengembangan sosial emosional anak. Yang kelima, strategi pengembangan sosial emosional anak. 6, permasalahan sosial emosional anak. 7, evaluasi pengembangan sosial emosional anak. Capaian pembelajaran mata kuliah, mahasiswa diharapkan dapat memiliki pemahaman kritis dan reflektif tentang teori dan tahapan perkembangan sosial emosi anak usia dini. Jadi pada generasi 4.0 ini diharapkan mahasiswa dapat berpikir kritis dalam menghadapi beberapa masalah perkembangan sosial ataupun emosi anak usia dini. Setelah mampu berpikir kritis, maka yang kedua, mahasiswa diharapkan memiliki keterampilan mengelola pembelajaran. Bagaimana mengelola pembelajaran itu sesuai dengan tahapan perkembangan masing-masing anak. Mengelola pembelajaran yang berpihak pada anak dan konteks memetakan aspek perkembangan sosial emosi anak usia dini. Dan yang ketiga, mahasiswa memiliki sikap reflektif kritis dalam menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid sesuai dengan tahapan dan karakteristik perkembangan sosial emosi masing-masing siswa. Materi pembelajaran, ada beberapa materi yang disampaikan selama 1 semester dalam mata kuliah ini, yaitu yang pertama, hakikat perkembangan sosial emosional. Kemudian karakteristik dan perkembangan sosial anak usia dini, 3 faktor dan kondisi yang mempengaruhi anak usia dini, kemudian keterampilan sosial anak usia dini, pengembangan keterampilan sosial anak usia dini, penerapan metode pembelajaran keterampilan sosial anak usia dini, perkembangan emosi anak usia dini, kecerdasan emosional anak usia dini, attachment pada anak, permasalahan emosional pada anak usia dini, stimulasi pengembangan emosi anak, temperamen pada anak, evaluasi pengembangan sosial emosional anak usia dini. Sistem pembelajaran pada mata kuliah ini terdiri dari 2 macam, yaitu secara luring dan secara daring. Perkuliahan yang dilaksanakan secara luring yaitu melakukan tatap muka secara langsung pada forum ilmiah
berada di kampus ya, di kelas, dan adanya interaksi antara dosen dan mahasiswa secara langsung. Kemudian yang kedua secara daring, yaitu dilakukan secara online melalui beberapa aplikasi yaitu Zoom, Google Meet, Google Classroom, dan aplikasi Esorogan yang dimiliki oleh UNUSA. Metode pembelajaran ada 5 macam, yaitu yang pertama ceramah, kemudian diskusi kelompok, presentasi, tanya jawab, dan pemberian tugas. Penilaian pembelajaran ada 4 kategori. Yang pertama performance atau penilaian absensi, yaitu 20%, penugasan 20%, UTS 30%, dan UAS 30%. Setelah ini akan ditampilkan video interaksi antara dosen dan mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah hari ini bisa bertemu kembali pada mata kuliah pengembangan sosial emosi anak usia dini. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Semuanya sehat hari ini? Sehat. Sudah sarapan apa belum? Belum. Semoga semuanya sehat hari ini bisa kuliah dengan baik. Baik, sebelum kita mulai perkuliahan kita pada pagi hari ini, marilah sama-sama kita berdoa supaya perkuliahan kita bisa berjalan dengan lancar dan bisa bermanfaat untuk kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum kita mulai, yuk kita semuanya bergerak dulu supaya kita lebih semangat dan supaya kita juga lebih bisa fokus untuk belajar. Yuk semuanya berdiri. Masih ingat speaker saya yang kemarin? Masih. Yuk sama-sama. 1, 2, 3. Ku pikir-pikir 1, 2, 3. Ku pikir-pikir 1, 2, 3. Ku pikir-pikir 1, 2, 3. Ikuti saya. Ikuti saya. Ikuti saya. Ikuti saya. Tunjuklah ayu. Ku pikir 1, 2, 3. Ku pikir-pikir 1, 2, 3. Ku pikir-pikir 1, 2, 3. Ikuti ayu. Ayo. Ikuti ayu. Ikuti ayu. Ikuti ayu. Tunjuk siapa. Ku pikir-pikir 1, 2, 3. Ku pikir-pikir 1, 2, 3. Ku pikir-pikir 1, 2, 3. Ikuti April. Ikuti April. Ikuti April. Ikuti April. Cukuplah sudah. Sudah mas-masan semua ya? Sudah. Oke, semuanya udah ngantuk semuanya. Silakan boleh duduk kembali. Oke, hari ini pertemuan kedua kita di mata kuliah pengembangan sosial emosi ya. Jadi perlu saya sampaikan sedikit terkait dengan perkuliahan kita itu apa sih tujuan perkuliahan pengembangan sosial emosi itu, yaitu mampu menjelaskan gambaran umum tentang perkuliahan berkaitan dengan hakikat perkembangan sosial dan emosi. Jadi yang kita bahas ya berkaitan dengan perkembangan sosial dan perkembangan emosi anak. Ya.
Kemudian manfaat perkuliahan apa? Yaitu mahasiswa mampu menganalisis, ya. Jadi kalian diharapkan bisa sampai menganalisis bahwa perkembangan emosi itu tahapannya apa saja, perkembangan sosial itu apa saja, hakikat perkembangan sosial dan emosi anak lagi ya. Jadi setelah mata kuliah ini diharapkan sudah bisa paham perkembangan emosi anak ini, perkembangan sosial anak. Apa itu perkembangan sosial dan emosi? Ada yang tahu apa itu perkembangan sosial? Ya, silakan Risa. Menjawab ya Bu ya. Ya. Terkait perkembangan sosial, menurut saya itu suatu perkembangan di mana individu itu mampu berinteraksi dengan orang lain di lingkungan sekitarnya. Oke, ya bisa berinteraksi dengan orang lain. Saya dengan kalian ya saat ini adalah salah satu tahapan juga perkembangan sosial saya, gitu ya. Apakah saya itu bisa berinteraksi dengan kalian? Apakah kalian juga bisa berinteraksi dengan saya? Jadi perkembangan emosi? Saya Bu. Ya, silakan. Perkembangan emosi adalah proses di mana anak untuk belajar beradaptasi dengan situasi dan emosi dengan orang-orang di lingkungan sekitarnya. Oke, betul. Jadi ketika kita melakukan perkembangan sosial ya, itu pasti disertai dengan perkembangan emosi. Karena kalau kita berinteraksi dengan orang, kita tidak mungkin kan mek datar tok ini Mas. Sudah, ya sudah. Senang ya terus marah ya nah, itu kira-kira orang yang tanpa ekspresi ya seperti apa? Tidak bisa, berarti dia tidak bisa meluapkan emosi atau perkembangan emosinya ini kurang bagus karena dia tidak bisa mengekspresikan sesuai dengan kondisi. Kalau kalian senang dengan orang ya otomatis kan selalu senyum-senyum kan. Kalau kalian nggak senang dengan orang otomatis kan ya lucu-lucu ya kan, cemberut ya. Nah itu berarti perkembangan emosinya ada yang salah. Jadi perkembangan sosial dan perkembangan emosi ini adalah satu kesatuan yang berkaitan. Ya, tidak bisa perkembangan sosial itu sendiri. Kemudian, nah ini yang mungkin dari bahasa, dari secara teoritis lah ya, apa itu pengertian sosial itu adalah berasal dari bahasa Inggris yaitu society yang asal katanya dari socius yang berarti kawan. Oh, berarti sosial itu kita berkawan. Kalau kita berteman berarti kita sudah melaksanakan interaksi sosial. Tahapan perkembangan sosial kita berarti masuk lah di situ ya. Kalau kalian tidak bersosial, yuk gak dikoncok belas, berarti tahapan perkembangan kalian rendah. Ya, ada yang tidak punya teman sama sekali? Nggak punya teman sama sekali. Pasti ada lah, entah kalian itu semanusia-manusianya yang paling introvert atau tidak mau bergaul dengan orang lain, itu pasti punya satu lah teman yang sangat dekat ya. Memang dia tidak suka punya teman 10 atau 1000 teman, dia milihnya hanya satu teman. Kemudian ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ya, seperti ini. Sosial adalah hal-hal yang berkenaan dengan masyarakat atau sifat-sifat kemasyarakatan yang memperhatikan kepentingan umum. Jadi kepentingan sosial itu tidak hanya tentang diri sendiri, tapi juga tentang orang lain, masyarakat, kepentingan umum. Kemudian emosi. Ini tadi kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, emosi itu berupa luapan perasaan yang berkembang dan akan surut dalam waktu yang singkat. Ya, jadi emosi kita bisa berubah dalam waktu 10 detik aja, bisa 10 emosi yang tampak. Senang dari atau pendapat dari Stroff ini mendefinisikan bahwa reaksi subjektif terhadap pengalaman yang diasosiasikan dengan perubahan psikologi dan tingkah laku. Jadi ya. Oke, ini beberapa teori perkembangan sosial ya dari Harlock, Plato, Goleman, Erikson yang nanti bisa kalian diskusikan sendiri ya. Oke, sekarang untuk pertanyaan kira-kira sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Saya Bu. Sarlin dulu, silakan. Itu Ibu, menurut pengalaman saya pada diri adik saya itu pada saat sekolah di awal masuk pembelajaran itu anak tersebut
itu termasuk anak yang takut dan tidak dapat beradaptasi dengan baik. Jadi bagaimana solusi agar anak tersebut dapat tidak takut lagi sama dapat beradaptasi dengan sosial yang baik. Oke, anak yang di tahun ajaran baru ya, saya rasa yang kita pahami lah, tahun ajaran baru itu anak itu baru masuk pada lingkungan yang baru juga, yang sebenarnya dia biasanya sama orang tuanya atau beberapa lingkungan kecil ya di rumah, kemudian dia harus pindah ke sekolah ya kan, yang lingkungannya orang yang tidak dia kenal ya. Kita aja yang kalau kita masuk kuliah, pertama kalian masuk kuliah otomatis kalian nggak mungkin kan langsung langsung kenal dan langsung banyak ngomong gitu, masih nggak kenal kan, masih diem seperti itu ya. Sama anak-anak juga merasakan hal seperti itu. Nah, bagaimana kita menghadapi anak yang seperti itu ya, caranya jadikan kebiasaan saja terus. Kalau sekolah itu buat situasi di sekolah itu nyaman ya kan, bukan yang menyeramkan ya kan. Guru itu harus kita ajak, kalau kita sebagai orang tua ya, guru kita harus ajak sharing kalau bagaimana supaya lingkungan sekolah itu menyenangkan. Saya rasa juga lingkungan sekolah nggak ada yang menyenangkan ya, apalagi sekolah TK gitu ya, pasti semuanya menyenangkan, orang-orangnya baik, gurunya baik, nggak ada yang jahat, teman-temannya juga baik. Nah itu pastikan itu dulu, dan itu kita pahamkan ke anak. Kalau anak sudah lama-lama kan setelah 1 minggu, 2 minggu dia akan paham bahwa oh lingkunganku tuh baik dan menyenangkan gitu ya. Ya, Selvi? Bagaimana cara mengatasi anak yang memiliki kemampuan sosial yang rendah? Ya itu, kemampuan sosial yang rendah ini bisa dikatakan anak itu introvert ya, atau kadang-kadang kita sebagai orang dewasa itu kita sebenarnya introvert tapi kita nampaknya extrovert. Tapi kalau anak-anak, karena anak-anak ini jujur ya, dia nggak pernah membohongi emosinya, pasti ya memang anak ini introvert. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Satu, pasti lingkungan keluarganya ya melakukan hal yang sama, ya kan? Memang ada yang introvert dalam lingkungan keluarganya, entah mamanya, papanya, atau kakeknya, neneknya, atau siapapun yang ada di rumah itu ada yang seperti itu, sehingga secara genetik bisa saja menurun, ya. Tapi juga karena kondisi di lingkungan rumahnya gimana, apakah anak ini sering diajak keluar rumah atau enggak, apakah diajak berinteraksi enggak, sekolah enggak di luar, atau bermain di luar, di taman bermain atau dimanapun, ya. Kalau memang tidak pernah diajak ya otomatis, nah itu halnya melakukan kemampuannya ya seperti itu. Nah gimana caranya kita mengatasi? Mungkin kalau kita sebagai guru ya, kalau anak tersebut sekolah di sekolah kita, maka yang kita lakukan ya ajak terus dia berinteraksi, ajak main dengan temannya, pasangkan dengan temannya, mainnya kamu mainnya sama ini ya, nah besok mainnya sama ini ya, sama-sama ya, nanti berbagi ya, gini-gini. Nah, dari situ dia akan belajar, oh aku punya teman nih, oh aku punya teman ini, aku harus berbagi mainan, oh kalau aku punya ini aku sama dia harus apa, nah ya, dia akan belajar di situ. Ya silakan April. Bu, izin bertanya ya Bu, bagaimana mengatasi anak yang tantrum? Ya, anak yang tantrum ini memang banyak kita temui ya, di mana-mana itu sering terjadi anak yang tiba-tiba nangis sampai jerit-jerit di mall atau di tempat toko mainan atau dimanapun ya, atau pokoknya keinginan yang tidak tercapai, anak tersebut terus marah dan akhirnya sampai tantrum, sampai nangis, nggak karuan. Nah, sebenarnya tahapan perkembangan anak usia dini itu ada di tahapan itu ya. Jadi semua anak akan mengalami hal tantrum itu ada. Ya, cuma kadar tantrumnya seperti apa dan bagaimana caranya kita mengatasi anak itu. Ya, jadi anak tantrum itu jangan disuruh diam, jangan disuruh udah. Itu, oh dia lagi nangis, dia lagi melakukan emosi, dia nggak akan pernah mendengarkan kata-kata apapun dari kita. Ya, karena dia sedang emosi, dia sedang marah, dia sedang ingin sesuatu yang menggebu-gebu tapi tidak dituruti. Ya, jadi jangan di apa-apakan dulu, biarkan dia meluapkan emosinya dulu. Kalau memang dia nangis, ya udah biar dia nangis. Kalau memang dia, yang penting tidak melukai diri ya. Yang kalau sampai dia melukai, misalkan, oh nggak mau, sampai jambak-jambak atau sampai pukul-pukul, nah itu jangan. Ya harus tetap kalian jangan jangan menyakiti diri, jangan menyakiti diri. Dia nggak boleh marah-marah tapi tidak menyakiti. Jadi kalau dia akan memahami bahwa kalau kamu marah bukan mukul-mukul,
ya, bukan mukul-mukul diri sendiri, bukan melukai diri, tapi kalau marah nangis ya nangis aja, nangis nggak apa-apa gitu ya. Jadi tunggu dia sampai selesai. Sudah misalkan dia masih nangis, ya udah tunggu dulu sampai dia selesai nangis, 10 menit, 15 menit mungkin ya. Berapa sih anak-anak itu nangisnya sampai seberapa sih? Nggak selama itu, nggak mungkin 1 kali 24 jam ya kan, nangis terus enggak. Jadi kita sabar untuk 10 menit, 15 menit gitu ya. Setelah itu kalau dia sudah mulai agak tenang, walaupun belum selesai nangisnya ya, ini udah agak tenang, misalnya udah tinggal gini misalnya, nah itu dekati, kemudian nanya sabar, tenang gitu ya. Terus nanti setelah dia sudah mulai bisa diajak ngomong, kayak adik-adik kenapa tadi marah, kenapa, dan dia mulai iya aku tadi, nah itu berarti dia sudah bisa kita ajak ngomong, kita bisa kasih informasi. Terus kalau udah iya tadi gini, loh seharusnya kan membantu saya untuk menyimpulkan perkuliahan kita hari ini, apa perkembangan sosial, apa itu perkembangan emosi. Siapa aja boleh yang mau membantu saya. Perkembangan sosial itu berarti tadi maknanya perkembangan sosial begini, maknanya perkembangan emosi di sini. Jadi sama bantu saya? Boleh. Silakan. Jadi terkait perkembangan sosial maupun emosi yang saya pahami dari awal sampai sekarang itu perlu digarisbawahi bahwa sosial itu nanti bagaimana anak mampu berinteraksi sosial di lingkungannya. Terkait emosi itu nanti bagaimana kita dalam meluapkan perasaan yang ada di diri kita ke lingkungan sekitar kita. Oke, tepuk tangan. Bagus sekali ya. Jadi itu tadi garis bawahnya perkembangan sosial dan perkembangan emosi ini garis lurus gitu ya. Ketika kita melakukan sosialisasi, maka emosional juga akan mengikuti ya. Ketika kita berinteraksi dengan orang, maka emosional kita juga akan ikut di dalamnya ya. Jadi dua perkembangan ini bisa berjalan beriringan ketika memang sama-sama dilakukan. Kalau kalian tidak berinteraksi, tidak antisosial gitu ya, masalahnya adalah manusia yang antisosial nih, yang nggak pernah keluar rumah, belas pokoknya di rumah toh sudah ya, sehari 1 kali 24 jam kok di rumah. Nah ini maka tidak akan mendapatkan atau tidak akan mempunyai pengalaman sosial dan emosi. Emosi apa? Kira-kira kalau kalian di dalam rumah, emosi apa yang kalian lakukan? Tergantung apa? Tergantung keadaan. Tergantung ini di HP ya, apa yang kita terima beritanya. Ya. Kalau beritanya menyenangkan, guyu, aku menang. Aku lolos. Tapi pas, Sedih. ya sekarang mungkin terbantu dengan HP, tapi kan HP ini bukan manusia ya, yang bisa mengekspresikan atau berinteraksi. Dia berinteraksinya ya hanya lewat kalimat-kalimat ya, atau gambar-gambar. Nah itu berbeda dengan ketika kita dengan manusia ya. Tidak secepat kita, misalkan saya mau tanya nih, Selin kamu hari ini makan apa? Nah kalau kita tanya di HP kamu hari ini kan nggak mungkin dia bisa langsung jawab ya kan. Kalau saya ngomong sama Selin kamu mau hari ini makan apa? Langsung aja aku hari ini makan ini. Nah itu, jadi kecepatannya sebenarnya tetap manusia ya. Paling kita belajar untuk bersosial dan berinteraksi paling tepatnya ya dengan sesama manusia, karena kita manusia. Kecuali kalau kalian binatang ya, binatang silakan berinteraksi dengan binatang. Bahkan binatang aja bisa berinteraksi dengan manusia, ya kan? Contoh anjing, kucing itu bisa dia berinteraksi. Nah maksud kita manusia berinteraksinya sama benda, ya kan? Ya, manusia paling nggak sama manusia dong levelnya. Terakhir, nah ini sekarang kita mau mengekspresikan emosi kita hari ini. Saya mau minta satu persatu ya. Emosinya ini harus jujur. Ya kalau memang senang, memang sedih itu terserah kalian. Bisa dicontoh dari emosi-emosi ini, tirukan juga gerakan-gerakan ini. Kan emosi kita hari ini. Kira-kira emosinya bisa ditiru dari sini ya. Kalian cukup mengekspresikan saja, tidak usah diucapkan apa yang kalian rasakan hari ini ya. Silahkan mulai dari Umi. Ekspresi apa ini? Sedih. Kenapa ya Umi sedih? Banyak bocor. Waduh, kasihan sekali ya. Sudah selesai tapi bannya ya? Iya, sudah. Oke, siap. Silahkan duduk.
Kemudian nanti perwakilan aja lah ya, nggak ke semuanya. Kira-kira kalau semuanya kira-kira mungkin banyak ini senangnya ya. Kita nggak kira-kira hari ini? Iya, Bu. Atau senang habis ketemu pacarnya? Iya. Atau senang habis ketemu saya? Iya. Oke, selanjutnya Silvi. Nggak usah diucapkan dulu. Dia sedang apa teman-teman? Gembira. Ya, dia gembira sekali. Mungkin habis apa habis sarapan atau? Iya, Bu. Oke, selanjutnya. Ekspresi hari ini. Dia ketawa, berarti apa ekspresinya? Senang. Nah, ini loh yang menjadi kendala kita selama ini ya. Kita sebagai manusia itu dilarang berekspresi. Ya kan? Kita senyum dikira gila. Kita marah, cemberut, kok kamu cemberut aja sih jadi cemberut gitu lagi gimana sih? Namanya kita mengekspresikan diri terserah kita. Ya kan? Mau saya senang kayak mau saya bingung kayak saya mau apa ya terserah gitu ya kan. Daripada masa kita harus suruh senyum terus. Kan nggak bisa. Badut itu tersenyum terus loh ya. Dia nggak pernah sedih berarti ya badut ya. Oke, selanjutnya. Oke, apa ekspresinya berarti? Senang. Kenapa hari ini senang? Dibeli motor, Bu. Oh iyalah. Iya, dah. Amin. Oke, selanjutnya Ayu. Apa ekspresinya? Senang. Oke, senang. Kamu kalau sedih jangan pura-pura senang. Enggak. Di situ nggak ada netral soalnya, Bu. Enggak ada memang ekspresi netral itu gimana? Ya, Biasa aja. Iya, enggak ada. Atau ekspresi datar gitu ya. Oke, selanjutnya sudah dari meja merah yang meja biru. Ayo, silakan nih Mas. Iya. Iya, kenapa? Terkejut soalnya pelajaran hari ini sangat menyenangkan. Kamu kok bisa putus gitu sih? Oh iya, terima kasih. Yuk, lanjut. Anda tampil. Gembira ya. Kenapa, Bri? Gembira, Bu, karena aku bisa mengikuti kuliah pagi hari ini. Silakan Selin, pimpin teman-temannya untuk ice breaking hari ini sebagai penutup perkuliahan kita hari ini. Silakan. Ya, teman-teman. Satu jari kanan, Satu jari kiri, ku gabung menjadi dua, buat jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, ku gabung menjadi empat, ku buat kamera cekrek. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, ku gabung menjadi enam, ku buat menara tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri, ku gabung menjadi delapan, ku buat telinga kincir. Lima jari kanan, lima jari kiri, ku gabung menjadi 10, ku siap berdoa. Dimulai. Oke, berdoa dalam hati sendiri. Hari ini perkuliahan kita sudah selesai. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Terima kasih, Sherly. Oke, demikian hari ini perkuliahan kita. Semoga semuanya senang ya karena kita bisa mengekspresikan emosi hari ini. Sudah kurang lebihnya dari saya, mohon maaf. Dan sebesar-besarnya ada kata bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.